Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, apa kabarnya? Saya percaya kita semuanya Amin. tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan menjagai setiap kita, Tuhan Amin. memberkati kehidupan kita, amin. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih karuniamu, kebaikanmu, anugerahmu yang terus Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami buka hati kami mau memuji, menyembah, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Yesuslah sumber pengharapan buat setiap kita. Mari datanglah kepada sumber kehidupan-Mu. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, tapi andalkanlah Tuhan. Jadikan Yesus satu-satunya sumber pengharapan buat setiap kita. Mari sembah Dia. Dimanapun engkau saat ini berada, Bapak Ibu Saudara, jadikan Yesus satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatanmu. Nama Yesus, kami sembah Kau. Haleluya. Nama syararamu, sembah Kau. Kami andalkan Engkau, Yesus Tuhan. Nama syararamu, nama syararamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sore hari ini kami boleh bersama-sama dalam kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Allah Roh Kudus, berbicaralah dari hati ke hati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar, dimanapun kami anak-anak-Mu berada, untuk kami boleh mengerti setiap apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, saya
bagikan langsung aja apa yang saya dapat dari Tuhan. Saudara, saya harus bagikan bersama-sama dari 1 Petrus 2, saudara. Tuhan kasih 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25. Judul perikopnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 18 katakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22 katakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Perhatikan saudara. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, perhatikan judul perikop di sini, penderitaan Kristus sebagai teladan. Saudara, orang katakan menderita itu tidak enak. Tetapi di sini dikatakan penderitaan Kristus. Penderitaan yang bagaimana? Karena dosa, karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Saudara, kita harus bertobat. Tapi kalau penderitaan Kristus, ya, Kristus sendiri juga menderita. Yang tidak salah dia harus menghadapi dan segala macam, ya, dia dianiaya bahkan sampai mati disalib pun. Saudara, itu penderitaan Kristus untuk siapa? Saudara dan saya yang boleh menjadi teladan, yang dikatakan kita harus meneladani penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita juga, saudara. Dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Saudara, sebagai hamba, kita sebagai orang-orang yang mungkin dikatakan sebagai bawahan, kita punya atasan, kita harus tunduk kepada atasan kita. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, bukan hanya kepada atasan yang mungkin baik, peramah, sabar dan segala macam, tetapi juga kepada yang bengis, saudara. Kadang-kala kita diperhadapkan orang-orang yang kasar, yang aneh, yang kita rasanya kita ini nggak salah, tapi mereka terus mempersalahkan dan marah-marah dan sebagainya. Banyak pekerja yang katakan seperti itu, bosnya selalu marah-marah. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan di sini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Ingat saudara, yang tidak harus ia tanggung. Ya, seharusnya penderitaan yang tidak harus dia tanggung, saudara. Ya, kita harus sadar akan kehendak Allah. Kalau itu yang harus kita hadapi, kita alami. Ya, ayat 20 katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Saudara, kalau karena kita melakukan dosa bukan pujian, justru kita harus bertobat, saudara. Merendahkan hati, bertobat di hadapan Tuhan. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, kalau engkau sudah berbuat baik tetapi engkau harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kata Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, sebab untuk itulah
kita ini dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus, saudara. Karena apa? Karena telah meninggalkan teladan bagimu. Yesus sudah meninggalkan teladannya bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan saudara. Ia tidak berbuat dosa meskipun keadaan menghimpit, mencekam dan segala macam saudara. Bahkan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetap dia melakukan kebenaran. Ya, bahkan dia tidak menghujat, dia terus mengucap syukur. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Perhatikan saudara, ketika kita menderita rasanya aduh kita harus mengalami seperti ini itu, padahal kita tidak salah, kita mungkin sudah berdoa, sudah berbuat baik dan segala macam, kenapa kita masih harus menanggung penderitaan? Dikatakan saudara, ia tidak mengancam. Saudara, meskipun saudara dikatakan menderita, Tuhan Yesus tidak pernah mengancam, dia menderita saudara. Perhatikan, ini yang harus kita teladani saudara. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, ya, kepada dia yang menghakimi dengan adil. Serahkan semua saudara apa yang saudara dan saya sedang hadapi kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini loh. Kita harus hidup untuk apa saudara? Kebenaran. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Saudara saat ini mungkin ada yang sedang sakit saudara. Mungkin kau yang sedang terpapar, terkena virus corona dan segala macam sakit penyakit yang membahayakan, yang dikatakan mungkin tidak ada obatnya. Ya, saudara, itulah kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan, kita meredakan hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, nah, saudara, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, bukan hidup untuk diri sendiri, untuk sesuatu yang mengenyangkan diri sendiri, saudara, tetapi hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya saudara dan saya. Kita semua disembuhkan saudara. Baik engkau yang sakit secara jasmani, yang sakit secara rohani, ya, saudara yang disakiti baik kepahitan, geram, amarah, mungkin kau ditipu dayakan dan segala macam, diperkatakan hal-hal yang dikatakan saudara, ya, tidak mengenakan, mungkin difitnah dan segala macam, tapi dikatakan saudara, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Memang kita dulu tuh sesat seperti domba, nggak tahu mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita lakukan, jalankan, kepada siapa saya harus mengabdi. Dulu saya juga sesat, nggak ngerti saudara, semua saya sembah saudara, karena saya anggap semua kalau salah satu saya sembah, saya percayai, saya ibadah kepada salah satu saja, rasanya saya merasa bersalah dengan yang lain. Saudara, itu satu pikiran yang dikatakan goblok, ya, yang bodoh, yang saya tidak mengerti dulu saudara. Dikatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita bersyukur kalau kita diingatkan banyak hal, kesalahan, pelanggaran dan dosa, kemudian kita cepat berbalik kembali kepada gembala yang memelihara jiwa saudara dan saya. Saudara, kembalilah kekasihku. Firman Tuhan mengingatkan saudara, untuk saya harus sampaikan, kembalilah kekasihku. Saudara dan saya adalah kekasih-kekasih Tuhan, maka saudara kembali kepada Tuhan, pemelihara jiwa saudara itu saudara. Mari saudara, engkau yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, engkau yang sudah menyimpang dari hadapan Tuhan, mari saudara, kembali kepada hadirat Tuhan, kembali kepada si pencipta saudara, kembali kepada gembala si pemelihara jiwa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang saat ini di mana
sedang mendengar kebenaran firman-Mu. Tarik mereka kembali, mungkin mereka sudah jauh dari hadapan-Mu. Dosa yang sedang terus menarik mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini. Saya tidak panjang lebarkan, tetapi saya mau berdoa buat saudara semua. Kirapatahana sekarapata sandarapata. Hurapahana sekarapata karalaba sendara wala 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 wala. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kau biarkan anak-anak-Mu ini sesat Tuhan. Tapi biar Tuhan Kau sendiri yang menarik kami kembali, untuk kami kembali kepada Gembala, si pemelihara jiwa kami Tuhan, yaitu kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah mulai Tuhan lelah, loyo, anak-anak-Mu yang sudah mulai undur diri, capek dan segala macam, karena mereka sedang menanti pertolongan Tuhan sampai hari ini mungkin belum terselesaikan, mungkin belum terjawab dengan sempurna. Mari Bapa, dalam nama Yesus, tarik kembali anak-anak untuk mendekat kepadamu. Jangan Kau biarkan dosa terus-menerus menarik kami, anak-anak-Mu, tapi biarlah kami boleh Kau putuskan daripada pekerjaan dosa itu dalam nama Yesus. Karena oleh bilir-bilir-Mu Tuhan, kami boleh sembuh dalam nama Yesus. Baik yang sakit secara jasmani, secara ekonomi, secara rohani, sembuh, kata firman Tuhan, oleh bilir-bilir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada, di luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu saat ini, Engkau melihat dari surga-Mu yang kudus. Engkau memberkati setiap mereka. Dengan tangan kanan-Mu Kau bawa anak-anak-Mu ada di dalam kemenangan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan, kesedihan, Tuhan Kau hibur mereka, dan Engkau sendiri yang melepaskan anak-anak-Mu dari setiap tekanan, himpitan apapun. Khususnya biarlah penderitaan Yesus Kristus Tuhan itu menjadi teladan bagi kita semua. Jangan Kau biarkan kami mengeluh, jangan Kau biarkan kami Tuhan kecewa, jangan Kau biarkan kami berbantah-bantah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebab kami percaya penderitaan yang saat ini sedang kami hadapi semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami percaya penderitaan itu boleh menjadi satu dampak yang membuat kami anak-anak-Mu makin hari makin mendekat kepadamu. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kau berkati semua pemerintah negara kami Indonesia, bangsa kami Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi, segala sampai kepada semua seluruh jajarannya. Tuhan Kau berkati, bahkan Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang berdiri di garis depan. Engkau berkati semua para medis, Engkau berkati seluruh Bapak anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang dalam kesesakan. Engkau hibur mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah Kau jamah, dan oleh bilir-bilir-Mu Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan malam hari ini, kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.